Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Ki Antono Korojo dari Cirebon. Pada hari ini, malam ini, 19 April 2023, kita akan membahas mengenai arus mudik dan fenomena-fenomena anehnya. Karena saya sendiri, Ki Antono, juga buka posko mudik bersama Laskar Macanali yang ada di Jalan Raya Kalijaga, Pegambiran, Cirebon, tepatnya di segitiga berlian depan dealer Suzuki Cinta Damai. Cari saja posko mudik Macanali sebelah poskonya Pak Polisi, bareng dengan Pak Polisi di situ. Ada Pak TNI, Polisi, Dishub, Laskar Macanali, FKPPI, ada Gionto di situ. Udah 6 tahun tiap mudik. Kita bahas hari kemarin itu ada pemotor pemudik dari Jakarta mau ke Kediri. Nah, dia melalui Brebes ketika di Jalingkut, Jalan Lingkar Utara, karena ada Jalingkut yang belok kiri itu, yang mau ke Tegal, kalau lurus kota Tegal. Si pemudik ini tiba-tiba belok ke kiri, nggak sadar. Ketika belok kiri beberapa ratus meter, dia sadar, oh ini salah jalan, dari muter arah. Ketika muter arah, istrinya turun. Anaknya nggak turun, istrinya saja turun. Disangka sama istrinya, si suami ini mau ngisi bensin, jadi dibiarin. Akhirnya suaminya jalan, plus jalan setelah 2 jam melalui kota Pemalang, Pekalongan. Anaknya nanya, mama kemana? Baru sadar, oh istri saya ketinggalan. Akhirnya dicek handphone, oh ada panggilan, 21 panggilan dari istrinya dan polisi, karena istrinya lapor ke polisi. Akhirnya si suami itu balik lagi. Akhirnya ketemulah, selamat. Yang kedua, berita dari Sumpyo. Ini aneh sekali. Di Sumpyo, hari Rebo 19 April 2023 ada kejadian. Ada pemudik nih katanya dari Sumatera pakai Fortuner Toyota. Sesampainya di Keradenan Sumpyo tuh, dekat SPBU Indomaret itu kan ada rel kereta sebelah utaranya. Nah, si pemudik ini kan sepanjang jalan ini meracau setelah istirahat di sebuah warung, kata penumpangnya. Jadi si supir ini pingin menabrakkan diri kepada bus-bus gitu. Nah, akhirnya sampailah di Keradenan Sumpyo ini, si supir ini masuk rel kereta. Padahal kalau kita lihat di map, cari aja di Google Map Indomaret atau SPBU Sumpyo, di situ ada Keradenan. Nah, itu ada jembatan 2 tuh. Dari jalan raya ke jembatan itu kan tersembunyi, rel keretanya juga agak jauh. Kenapa si supir ini bisa masuk ke rel kereta itu, dan si mobil Fortuner itu naik ke atas rel terus jalan. Berhentilah si mobil itu di tengah jembatan, langsung dibanting setir ke kanan. Jadi posisi Fortuner itu melintang di tengah jalan rel kereta di atas jembatan, sedangkan tebing jembatan itu tingginya 5 meter kanan kiri. Jadi di tengah-tengah si rel kereta ini ada Fortuner. Supir Fortuner mudik dari Jambi mau ke Bruno, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah melalui Sumpyo. Ketika sampai di SPBU Keradenan, dekat SPBU, di situ ada SPBU kan, ada jembatan Kali Angin namanya. Nah, ini si supir ini tiba-tiba masuk rel kereta sengaja. Jadi supir ini sengaja kayak kesurupan. Tapi ini dites, setelah dites sama pihak yang berwajib, katanya supir ini positif mengkonsumsi sabu. Ya mungkin seperti itu. Tapi kok aneh, mobilnya bisa jalan di rel kereta tanpa, saya lihat di foto tuh, foto-foto berita, rel keretanya, bantalan relnya kan dari kayu. Tapi nggak ada yang lecet-lecet ke lindes-lindes roda Fortuner. Fortuner kan mobil gede, SUV. Kok nggak ada luka lecetnya? Sampai si Fortuner itu sampai di tengah-tengah jembatan dan supirnya banting setir ke kanan, melintang. Si Fortuner di tengah-tengah jembatan. Sepanjang jalan si supir ini meracau, mau ditabrakin. Udah tabrakin aja. Modar semua, begitu katanya. Aneh. Simak aja beritanya yang saya ceritakan tadi. Simak beritanya di Google atau di YouTube. Cari saja yang tadi kejadian pemudik pakai motor dari Jakarta mau ke Kediri, sampai di Jalingkut, Jalan Lingkar Utara Brebes, salah jalan, terus istrinya ketinggalan.
Sadar-sadar sudah di Pemalang, di Pekalongan, udah 2 jam, baru sadar kan aneh. Katanya ngobrol sepanjang jalan itu. Si suami ngajak ngobrol istrinya. Cuma anaknya nanya, mamanya mana? Akhirnya berhentilah si suami itu. Balik lagi. Cek beritanya ya. Saya nggak pernah bikin hoax. Yang kedua itu tadi Fortuner yang supirnya kayak kesurupan, mengajak bunuh diri gitu tuh. Mau menabrakan ke bus nggak jadi, akhirnya si Fortuner dimasukkan ke rel kereta api, jalan di atas rel, berhenti di atas jembatan yang jembatannya itu ada pilarnya di kanan kirinya sepanjang setinggi 5 meter. Kok si supir itu bisa tahu? Apakah supir itu orang setempat atau bukan? Kalau bukan orang setempat kok bisa tahu di situ ada jembatan? Saya sendiri nih sering bolak-balik Jakarta, Cirebon, Bandung, Cirebon, Kebumen, Jawa Tengah melalui Sumpyu. Saya nggak tahu di situ Keradenan, di situ ada jembatan 2 yang ada pilarnya gitu. Saya sering lewat Keradenan. Kalau Kebumen dari sini, dari Cirebon mau ke Kebumen pasti lewat Sumpyu Keradenan. Berapa tahun saya bolak-balik nggak tahu di situ ada jembatan 2. Jembatannya 2 terus ada pilarnya itu. Kok supir bisa tahu gitu tuh? Sengaja menjalankan Fortuner di atas jembatan terus ada pilarnya. Malang begini kalau ketabrak kereta ya yang di mobil KO semua keretanya guling. Itulah. Tapi secara teknis itu supir itu mengkonsumsi narkoba sabu gitu loh. Cuma kalau kayak kita orang kalau percaya teknis, kosmis, mistis, silakan. Yang menganggap mistis itu halu, silakan, nggak apa-apa. Berarti nyawamu juga halu. Karena manusia itu setengahnya mistis. Mistisnya manusia, roh itu mistis, jiwa mistis itu kekal. Mistis itu kekal. Roh Anda kekal di akhirat, entah ke kanan atau ke kiri, kekal itu. Jiwa Anda pun sama. Jadi kalau ada yang bilang mistis itu halu, berarti ya entah terbuat dari apa. Orang beragama itu harus percaya dengan yang goib-goib. Jangan sedikit-sedikit pawang hujan halu, pelet halu, santet halu, gundul muatos yang halu itu. Kalau pinter ya pinter, tapi di atas langit ada langit. Jadi orang-orang yang bilang mistis itu halu itu sok-sokan pinter, anak baru kemarin sore. Tolonglah, ini Indonesia yang punya budaya dan punya agama. Kalau orang beragama pasti percaya yang goib. Ada pasti, kecuali ateis. Ateis itu berkedok agama tapi meracuni, pura-pura, oh goib ini halu. Itu ateis, waspada dengan orang ateis yang pura-pura pintar. Nah. Jadi begitulah. Di sini kita simpulkan bahwa manusia itu terdiri dari zat goib dan zat kasar. Kalau goibnya hilang ya manusia liwat, nggak bisa hidup. Makanya ini mengingatkan kita, siapapun Anda, agama apapun Anda, kalau mau kemana-mana berdoa. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena Yang Maha Kuasa itu zat. Zat yang agung yang menciptakan dunia ini, yang memelihara. Tuhan itu ada walaupun nggak kelihatan. Jangan bilang halu. Pawang hujan halu. Hantu halu, setan halu. Malaikat nanti dibilang halu, Tuhan nanti dibilang halu, halu gundul muatos itu. Makanya tolonglah generasi muda itu hargai hal-hal yang goib. Jangan menyepelekan lah. Mentang-mentang kita orang milenial, orang zaman segini, kalau ada bilang goib-goib diketawain. Jangan suka ngetawain orang lah, nanti kalau didatangin sama orang diketawain, tapok mukanya kan, mewek gitu tuh. Jadi intinya yang saya ceritakan tadi, fenomena aneh di musim mudik ini. Ini musim mudik ini belum berakhir ini, mungkin puncaknya ini hari Kamis ini. Puncaknya hari Kamis menjelang Jumat, karena lebaran kita juga nggak tahu tanggal berapa, hari apa. Saya buka posko mudik di Cirebon, di Jalan Raya Kalijaga, tepatnya di depan dealer Suzuki Cinta Damai Pegambiran ya, segitiga berlian itu, bersama Macan Ali. Jadi sekali lagi, ini yang saya bahas itu adalah fenomena-fenomena aneh
yang mengingatkan kita supaya kita lebih waspada, lebih konsentrasi, dan lebih percaya kepada hal goib. Hal goib belum tentu negatif. Gusti Allah, Tuhan kita itu goib, nggak kelihatan. Hantu, mungkin di sekeliling kita ada hantu, goib. Malaikat goib, ada. Jadi sekali lagi tolong, generasi milenial katanya generasi pintar gitu tuh, jangan bilang hal goib itu halu. Kalau Anda bilang hal goib halu, ya penting yang goib di dalam diri Anda terambil, boleh nggak? Kalau boleh di dalam diri Anda yang goib diambil, ya datang ke sini terambil sama saya. Kalau bilang goib itu halu, ya. Jadi hargailah yang goib-goib. Jadi kalau kemana-mana itu berdoalah sebelum beraktivitas. Semoga semua makhluk berbahagia dan tetap jaga kondisi, keamanan, kesehatan Anda, jaga persatuan dan kesatuan NKRI, jangan mau dipecah belah, jangan mau diracuni. Anda harus tetap beragama, agama apapun Anda, jalani dengan baik yang benar, karena goib itu ada dan nyata. Ingat itu ya, goib itu ada dan nyata. Lestarikanlah budaya luhur kita, budaya Nusantara. Satukan Indonesia, jangan mau dipecah belah. Salam Rahayu, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.